Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Risma Faristi, presensi 2 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membuat suatu produk dari hasil pengawetan berupa kimchi. Selamat menyaksikan. Di Indonesia tidak sedikit orang yang menyukai kimchi. Bahkan ada orang yang menjadikan kimchi sebagai makanan sehari-hari ketika ia sedang berdiet. Oleh karena itu, saya ingin membuat kimchi secara sederhana dan saya juga ingin tahu bagaimana sih reaksi ketika sawi putih difermentasikan untuk dijadikan kimchi. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kimchi secara sederhana. Lalu yang kedua, untuk mengetahui reaksi kimia maupun biologi yang terjadi pada saat fermentasi pembuatan kimchi. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ada sawi putih, bubuk cabai, gochujang, minyak ikan, bawang putih, bawang bombay, dan garam. Langkah pertama, dimulai dengan memotong sawi putih menjadi 4 bagian. Jangan lupa untuk memotong bonggol sawi hingga setiap helainya terpisah. Kemudian taburi sawi dengan garam di setiap helai sawi hingga semua bagian mendapatkan garam. Langkah berikutnya, tambahkan air hingga sawi terendam dan bolak-balik sawi sebentar. Lalu diamkan sawi selama 1 malam. Setelah 1 malam, cuci bersih sawi satu persatu dengan air mengalir. Sawi putih dicuci 3 kali dengan air mengalir, kemudian 1 kali dicuci dengan air matang. Setelah selesai, peras sawi putih dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan 200 ml air dan tambahkan 1 sendok makan tepung ketan ke dalamnya. Aduk hingga rata. Setelah rata, nyalakan kompor dan aduk hingga teksturnya mengental. Setelah mengental, matikan kompor dan sisihkan terlebih dahulu agar dingin. Langkah selanjutnya, cincang halus 6 siung bawang putih dan sisihkan. Kemudian cincang halus juga setengah bawang bombay. Kemudian masukkan cincangan bawang putih dan bawang bombay ke dalam adonan yang sudah dingin tadi. Tambahkan 2 sendok gochujang. Kemudian 2 sendok makan minyak ikan. Lalu 1 sendok makan bubuk cabai. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian lumuri sawi yang sudah didiamkan selama 1 malam dengan bumbu merah yang sudah dibuat sebelumnya. Usahakan semua helai sawi mendapat bumbu merah dan lumuri semua sawi hingga bumbu habis. Setelah selesai, diamkan selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Untuk hasil yang lebih baik, sebaiknya kimchi ditutup rapat. Setelah fermentasi selesai, kimchi dapat dikemas dengan menggunakan wadah transparan. Dan selesai, kimchi siap untuk dinikmati. Dari kegiatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa fermentasi pembuatan kimchi ini memerlukan beberapa bakteri dari asam laknat, yaitu Leuconostoc mesenteroides dan Leuconostoc kimchi. Pada proses fermentasi kimchi juga terdapat 3 tahapan. Pertama, terjadi produksi metabolit berupa asam laknat, asam asetat, etanol, manitol, karbon dioksida, dan asam-asam organik yang lainnya yang mampu memberi rasa asam yang khas pada kimchi, serta menciptakan suasana anaerob. Kemudian tercipta rasa asam pada kimchi, dan terakhir terjadi pematangan pada kimchi. Selain itu, pemberian garam pada sawi putih mampu memberikan tekstur sawi putih yang lebih renyah dan rasa yang lebih gurih. Untuk bawang putih dan cabai, mampu memberikan rasa dan aroma yang khas. Melakukan fermentasi dengan menyimpan asinan sayur pada suhu ruangan
mampu menurunkan mutu fisik dan mutu gizi dengan cepat, yang kemudian diikuti dengan proses pembusukan dan pada akhirnya menjadi makanan yang disebut dengan kimchi. Saran saya, selama melakukan kegiatan pembuatan kimchi ini dianjurkan untuk melihat tata cara atau cara kerja pembuatannya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dan hasilnya menjadi lebih baik. Selain itu, dalam melakukan kegiatan ini ada baiknya untuk berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya cedera. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.